Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani dan teman-teman. Saya ucapkan juga selamat sore kepada subscriber. Mudah-mudahan pada kesempatan sore kali ini untuk teman-teman dan sobat tani dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari bala. Amin Allahumma amin. Baik sobat tani dan teman-teman, di sini saya sedang berada di kebun Mas Joni. Kita akan review sambungan yang gagal hidup. Apakah penyebabnya? Kita akan review ya nanti sobat tani. Karena Mas Joni menyambung katanya banyak yang gagal. Seperti ini kita sulam ya. Dan kita juga akan membahas dompolan kopi, tentunya seperti bulat, tidak pecah gogos. Baik sobat tani, kita langsung saja review dulu untuk sambungan ini yang gagal ini. Yang kemarin Mas Joni ya yang melakukan penyambungan. Kita adakan cek apakah penyebabnya di sini. Oke. Ternyata ini penyebabnya terlalu tengah dalam membelah dan untuk antres kurang masuk. Tuh ya. Bisa sobat tani saksikan, kurang pinggir juga, jadi ini kulitnya tidak ketemu kulit. Harusnya kulit ketemu kulit ya, dagingnya ketemu daging supaya tidak gagal. Dan kita tekankan juga untuk plastik pepetin ya ke antres seperti ini, yang mana saya selalu menyambung itu selalu mepet untuk antres di plastik ini supaya tidak mengalami banyak kegagalan. Nah ini ya seperti ini ya contohnya. Ini kurang masuk antresnya ya. Ini masih untung-untungan hidup. Mas Joni ini untuk antres kurang masuk ya. Antresnya jadi sering terjadi gagal hidup. Tuh, kenapa selalu banyak yang gagal untuk sambungannya. Atau banyak yang menjadi tugu hitam ya, tugu ireng. Karena triknya belum seberapa memahami. Mengingat beliau ini di tani ini ya belum seberapa paham. Beliau berkecimpung di dunia bisnis, jadi ala kadarnya untuk perawatan kopinya ya. Jadi di sini kita akan sharingkan kepada Mas Joninya sekaligus kepada sobat tani ya, yang kebetulan masih belajar dalam merawat pohon kopinya seperti itu ya sobat tani. Dan kita tekankan juga untuk penyambungan yang sistem belah ini jangan terlalu tengah ya, apalagi tua untuk pohonnya. Usahakan agak ke pinggir, jangan terlalu tengah, apalagi untuk kondisi pohonnya sangat tua. Itu sering terjadi kegagalan ya, kegagalan tumbuh dan antresnya menjadi tugu ireng atau hitam. Dan kita kasih info juga untuk kebun Mas Joni yang satu ini berada di ketinggian 800 mdpl, jadi cocok sekali menggunakan klon Tugu Sari ya, yang mana 800 ini posisinya sedang hangat ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Jadi kita rekomendasikan klon Tugu Sari aja, ini udah bagus ya. Nah ini Tugu Blerek, ini kesalahan Mas Joni waktu bulan yang lalu nyambung. Tugu Blerek atau Tugu Lurik tidak direkomendasikan ya. Nah ini nih, ini bibit antresnya nih dari pohon kopi yang ini jenis kopi Tugu Blerek. Kita akan spill buahnya seperti apa ya sobat tani. Nah ini kondisinya seperti ini ya, tuh buahnya lurik-lurik, sering disebut juga Tugu Lurik. Nah ini kekurangannya rawan terhadap hama penggerek ranting dan penggerek buah ya, sering terjadi bolong-bolong, apalagi penyelangnya ya, musimnya aja kurang bagus apalagi penyelang. Untuk jenis klon Tugu Blerek ini makanya tidak kita rekomendasikan. Ini akan kita ganti semua ini.
dan kita sambung dahan cara cepatnya. Baik sobat tani yang mau melakukan penyambungan segera ya, ini mumpung masih di bulan Oktober nih. Ini sangat rekomendasi jika menginginkan buah pertamanya itu tembus 1 kg per pohon. Silakan dimulai dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda lagi bagi yang sudah memiliki antres. Oke, di sini di hadapan kita ini adalah sambung pohon kopi tua yang mana ini tunggal ya, tidak ada ranting yang lainnya. Seharusnya ini menggunakan plastik es ya, akan tetapi berhubung Mas Joni belum membelinya ya untuk plastiknya, jadi kita adakan menggunakan plastik biasa. Ini sudah kita beritahukan kalau menggunakan plastik biasa ini rawan menggenang air ya di dalamnya. Jadi yang paling bagus itu menggunakan plastik es sungkupnya supaya tidak terjadi genangan air di dalamnya ini ya. Untuk beberapa minggu ke depan kita akan review lagi pohon yang ini, sekaligus pembuktian kepada teman-teman dan sobat tani kalau pohon kopi tunggal ini rawan terjadi penggenangan air ya di dalamnya. Jadi untuk pohon tunggal disarankan atau rekomendasi menggunakan plastik es seperti itu ya sobat tani. Nah, jadi air yang menggenang di dalam plastik itu asal muasalnya adalah hasil dari serapan dari tanah. Nah, berhubung sudah tidak ada dahan ranting yang lainnya lagi, jadi beliau itu masuklah ke dalam plastik ini ya sobat tani. Jadi seharusnya ini dikasih sungkupnya menggunakan plastik es seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, bagi yang mau melakukan penyambungan segeralah lakukan dari sekarang, maupun menyimpan bahan dari sekarang ya. Ini pada bulan Oktober, termasuk di udah mulai akhir ya, jangan sampai terlewatkan lagi, supaya tidak ada yang namanya lagi penyunatan bahan. Maka segera lakukan penyambungan dari sekarang, karena kalau telat nanti bisa terjadi buah penyelangnya banyak. Nah seperti ini ya, ini kita gencarkan, kita adakan pemerataan sambungan nih. Ini tunas tua, pohon tua, atau di dahan kita lakukan penyambungan nih di bulan Oktober. Nah, berhubung di sini cukup lumayan ada ya untuk antres sendiri, tentunya mohon maaf bagi sobat tani yang menginginkan antresnya belum bisa memenuhi ya, mengingat ini antresnya masih darurat, masih dibuat pengembangan untuk di wilayah kita sendiri, jadi belum bisa yang namanya COD ya. Jadi mohon dimaafkan bagi sobat tani yang menginginkan COD untuk antresnya ini belum bisa memenuhi ya sobat tani, karena pasokan untuk di daerah kita sendiri masih belum cukup seperti itu ya. Dan kita bahas juga atau kita spill mengenai gogosan ya atau dompolan supaya tidak pecah. Rajinlah melakukan wiwilan, jangan sampai penuh tuh yang namanya tunas cacing, jadi harus kita bersihkan. Dan juga untuk bahan ranting yang tumpang tindih segera kita lakukan yang namanya pengurangan. Sebetulnya kita itu tidak perlu banyak-banyak untuk ranting, karena yang kita fokuskan adalah dompolan itu bulat seperti itu ya sobat tani. Karena kalau dompolannya itu bulat, kita menghitungnya 100 dompol itu sudah masuk 1 kg. Itu bagi yang dompolannya itu satu dompolnya itu 20 gelondong. Dan sedangkan untuk dompolan yang pecah atau gogosannya itu pecah, tidak bulat, atau satu dompolnya itu 10 atau 5 gelondong, berarti untuk 100 dompol itu kurang ya, bisa di 120 atau 150 bahkan. Itulah kerugiannya
terlalu banyak ranting yang tumpang tindih ya. Tidak ada ruang untuk cahaya matahari masuk. Jadi terjadilah pecah gogos namanya ya. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video sore kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan apabila ada salah-salah kata dalam hal saya membawakan konten, mohon dimaafkan. Segala kesalahan tentunya itu datangnya dari saya. Dan ada sedikit banyaknya kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Saya akhiri. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.